RISD, Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 2014 ke 69 berarti ya, hari kemerdekaan kita yang ke 69. Tapi harus saya tegaskan bahwa walaupun ini hari adalah hari kemerdekaan, tapi ternyata buat kami kita belum merdeka dari korupsi. Hari ini kami memberikan pemantauan kita terhadap kasus-kasus korupsi yang baru muncul, ya, yang baru muncul. Artinya kasus-kasus yang terjadi pada saat ini adalah kasus yang berada pada tahap status penyidikan, di mana sudah ada orang-orang atau aktor yang diduga terlibat kemudian ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukumnya? Aparat penegak hukumnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, pada tahun 2014 semester 1 ini paling tidak ada sekitar 308 kasus baru dengan tersangka sebanyak 659 ya. Yang pertama soal kita memang membandingkan dari semester 1 tahun 2013 dengan semester 1 2014 ini kira-kira seperti itu. Sementara untuk semester 2 ini hanya untuk kelengkapan saja karena kita belum bisa membandingkan antara semester 2 2013 dengan 2014. Jadi kira seperti itu. Terus kemudian dari data ini kelihatan sekali bahwa ada kecenderungan yang berubah gitu ya. Kalau kita lihat tren lainnya, jumlah tersangka dari tahun 2013 semester 1 tahun sampai semester 2 semester 1 tahun 2014 itu ada penurunan jumlah tersangka sebanyak 18 orang tersangka. Itu kalau kita lihat garisnya turun. Terus kemudian kalau dari sisi kasusnya itu ada peningkatan. Jadi kalau kita bandingkan antara semester 1 tahun 2013 dengan semester 1 tahun 2014 itu ada peningkatan sebanyak 15 kasus. Jadi ada peningkatan jumlah kasus, tapi di sisi lain itu ada penurunan dari sisi jumlah tersangka. Kemudian dari sisi kerugian negaranya itu juga akan kelihatan turun kalau kita bandingkan bir antara semester 1 tahun 2013 dengan semester 1 tahun 2014. Jadi ada penurunan. Sementara di grafik ini yang titik terendah itu belum bisa kita bandingkan. Tetapi kalau kita membandingkan dari semester 1 2013 dengan semester 1 2014 itu terjadi penurunan jumlah potensi kerugian negaranya. Ini penjelasan dari tabel yang tadi sudah kita paparkan. Kemudian kalau kita lihat secara lebih detail lagi, 3 kasus korupsi yang nilai potensi kerugian negaranya itu paling besar, itu ada 3 dari temuan kami. Pertama, dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP dengan potensi kerugian negara sebesar kurang lebih 1,12 triliun rupiah. Kemudian yang kasus berikutnya itu adalah dugaan korupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama dengan potensi kerugian negara kurang lebih 1 triliun. Kemudian yang kasus berikutnya, kasus ketiga, itu dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, PPh, Badan, PT BCA, TBK tahun pajak 1999 dengan kerugian negara kurang lebih sebesar 375 miliar. Jadi kita urutkan dari potensi yang paling besar mengecil. Dalam temuan kami 3 besar adalah 3 kasus korupsi berikut ini lagi. Kemudian kalau kita lihat dari kasus tahu terjadinya kasus, ternyata aparat penegak hukum di Indonesia untuk di semester 1 tahun 2014 ini masih seperti pola-pola yang lalu, itu hanya memproses kasus yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Itu yang paling banyak. Jadi di sini kalau kita sekarang di 2014, maka di tahun 2012 itu aparat penegak hukum, KPK, kepolisian maupun kejaksaan itu memproses kasus yang tahun kejadiannya tahun 2012 itu sebanyak 82 kasus. Sisanya ya tahun-tahun yang lain. Tapi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum itu mengerjakan atau memproses kasus itu
setelah 2 tahun terjadi itu baru diproses. Kemudian berdasarkan modus temuan kami di semester 1 2014 itu yang paling banyak muncul itu ada 2, di penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Nah, sebenarnya pola ini juga hampir sama di semester 1 2013. Jadi ada penyalahgunaan anggaran dan penggelapan juga. Cuma tukar posisi saja. Tapi artinya bahwa modus-modus korupsi selama paling enggak 1 atau 2 tahun yang terakhir itu belum banyak berubah. Jadi masih pakai modus-modus yang konvensional. Nah, pada semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak sekali lagi adalah penyalahgunaan anggaran. Itu ada 71 kasus atau 23,05%. Kemudian penggelapan sebanyak 71 kasus atau 23,05% juga sama. Kemudian dan laporan fiktif itu sebanyak 66 kasus atau 21,42%. Kemudian korupsi dengan modus laporan fiktif mengalami peningkatan signifikan sebanyak 27 kasus banding semester 1 tahun 2013. Nah, kemudian ini biasanya yang paling menarik tingkat korupsi berdasarkan wilayah. Ini untuk semester 1 2014 temuan kami paling banyak itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk semester 1 tahun 2013 itu ada di Sumatera Utara. Jadi berjajar dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk 2014 semester 1. Kemudian posisi berikutnya itu juga ada beberapa perubahan. Tapi saya kira hanya tukar tempat saja. Tapi saya kira 10 besar itu tidak banyak berubah antara kalau kita bandingkan antara semester 1 2013 dengan semester 1 2014. Nah, kemudian dari Jawa Tengah tadi yang paling teratas banyaknya kasus korupsi itu kalau kita peras lagi 5 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menimbulkan ranking yang tertinggi itu kira-kira kasusnya adalah pertama dugaan korupsi perumahan subsidi dari korupsi subsidi untuk proyek perumahan Gria Lau Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar, Taruna Nonaktif. Kemudian dugaan korupsi perkara pelaksanaan tukar guling tanah di pemerintah Kota Majalengka itu nilai kerugiannya 8 miliar. Untuk yang pertama tadi kerugiannya sekitar 18,4 miliar. Kemudian dugaan korupsi Simpedes di Kabupaten Cilacap ini nilai potensi kerugian negaranya kurang lebih 7,6 miliar. Kemudian posisi berikutnya itu dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya atau RSBJ. Itu nilai potensi kerugian negaranya sekitar 4,1 miliar. Dan kemudian jadi nomor 5 itu kasus dugaan korupsi dana BSN 2009-2010 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu nilai potensi kerugian negaranya sekitar 3,4 miliar. Ini 5 kasus yang kita coba angkat dari Jawa Tengah yang kebetulan di semester ini menduduki posisi paling atas untuk tingkat korupsinya. Nah, kemudian kalau kita melihat kinerja dari aparat penegak hukumnya sendiri, itu bisa kita lihat temuannya adalah bahwa kejaksaan itu merupakan alat aparat penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi. Artinya dari kinerjanya dia bisa memproses kasus itu paling banyak, itu sebanyak 48 kasus. Kemudian terjadi penurunan penanganan kasus yang ditangani oleh kepolisian sebanyak 8 kasus. Kemudian terjadi peningkatan kasus yang ditangani oleh KPK sebanyak 1 kasus. Ini dibanding 2 kasus. Terus kemudian dari 16 kasus yang dugaan korupsi yang ditangani KPK itu potensi kerugian negara mencapai 2,8 triliun rupiah dan total besaran suap. Jadi kita untuk membedakan antara kerugian negara dan besaran suap. Untuk besaran suap itu kurang lebih 15,76 miliar. Kemudian dari 72 kasus dugaan korupsi yang ditangani kepolisian itu potensi kerugian negara mencapai 67,7 miliar. Sementara di sisi besaran suapnya itu sekitar 12,48 miliar. Dari 220 kasus yang
dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negaranya mencapai 792 miliar. Nah, kami belum berhasil mendata besaran suap untuk yang kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi sektor, maka penanganan kasus korupsi paling banyak dan masih berada pada struktur, masih pada sektor infrastruktur. Sedangkan pada posisi kedua itu di sektor keuangan daerah. Ini untuk semester 1 2014. Nah, kemudian pada posisi ketiga terjadi perubahan dari sektor pendidikan ke sosial kemasyarakatan. Ini kalau kita bandingkan dengan semester 1 2013. Jadi saya kira untuk posisi sektor infrastruktur itu masih masih menempati posisi yang teratas sama dengan dibanding waktu semester 1 tahun 2013. Kemudian aktor, kalau kita lihat aktor paling banyak yang ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum selama semester 1 tahun 2014 itu paling banyak adalah pejabat atau pegawai Pemda atau kementerian, itu sebanyak 42,6%. Kemudian posisi kedua itu direktur atau komisaris atau konsultan pegawai swasta itu 18,9%. Kemudian nomor 3 kepala dinas itu 8,6%. Kemudian nomor 4 itu anggota DPR maupun DPRD, jadi bisa DPR maupun DPRD itu 7,5%. Sementara nomor 5 itu direktur, komisaris, pejabat, pegawai BUMN ataupun BUMD itu sekitar 5,1%. Nah, kemudian posisi yang ke-6 itu ditempati kepala daerah 3,7%. Ini seperti yang dibilang Mas Agus tadi, ada peningkatan yang cukup signifikan di semester 1 2014 dibanding semester 1 2013. Nah, kemudian kalau kita coba lihat lebih detail lagi korupsi berdasarkan jabatan tersangka, ini penjelasan tadi jadi lebih masih posisi paling banyak di semester 1 2014 itu pejabat atau pegawai Pemda atau kementerian. Ini hampir sama dengan semester 1 2013, juga masih pejabat, pegawai Pemda atau kementerian. Itu hampir masih belum banyak berubah. Kemudian berdasarkan instansi, ini kita hanya melihat di semester 1 2014 itu pemerintahan daerah itu menjadi instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi. Jadi itu ada sekitar 97 kasus hasil temuan kami. Kemudian DPRD itu menempati posisi kedua, ada 21 kasus. Terus kemudian yang kalau kita lihat 5 posisi teratas itu sama pemerintah daerah, kemudian DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian, dan Dinas Pendidikan. Itu kalau kita lihat dari 5 besar yang menjadi instansi yang menjadi tempat banyak terjadinya korupsi. Kemudian berikutnya ini kita coba kita lihat dari wilayahnya terjadinya kasus korupsi. Itu ini juga hampir sama dengan semester 1 2013. Jadi ternyata kasus-kasus korupsi yang dibuka oleh aparat penegak hukum di semester 1 2014 itu paling banyak terjadi di kabupaten atau kota. Jadi kalau kita pisah antara kabupaten kota, di kabupaten sendiri itu ada sekitar 205 kasus, kemudian di kota itu ada 73. Kalau misalnya kabupaten kota ini kita anggap sebagai unit administratif yang sama, itu sekitar 279 atau 78 kasus. Kemudian di posisi kedua di provinsi ada 16 kasus, sementara di pusat di tingkat nasional sendiri itu menduduki posisi ketiga, itu ada sekitar 14 kasus yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum di semester 1 tahun ini. Kemudian ini kalau kita coba cross analisis itu ya, kira-kira jumlah kasus berdasarkan wilayah dan modusnya itu akan terlihat bahwa di wilayah kabupaten
itu ada sebanyak 51 kasus korupsi dilakukan dengan modus penggelapan. Kemudian di wilayah kota, kita dua pisah kabupaten dan kota, itu ada di kota itu ada sebanyak kurang lebih 19 kasus korupsi dilakukan dengan memakai modus penyalahgunaan anggaran. Sementara di level provinsi itu ada 4 kasus korupsi dilakukan dengan modus laporan fiktif. Di wilayah pusat di nasional itu ada 4 kasus korupsi dilakukan modus penyalahgunaan anggaran. Itu kira-kira kalau kita coba cross analisis antara modus dengan banyaknya kasus. Nah, saya kira itu temuan utama dari riset kami dalam satu semester ini. Nah, berikutnya kemudian dari temuan ini nanti kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Ahmad.